Sobat Dunia Misteri, pada tahun 1970, seorang gadis penjual telur dari Godean, Yogyakarta, menjadi korban pemerkosaan. Hal ini terjadi di September 1970. Konon kabarnya pemerkosaan yang menimpa gadis 17 tahun ini diduga dilakukan oleh anak-anak pejabat di Yogyakarta. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dunia Misteri TV. Pada September 1970, kabarnya sebuah pemerkosaan yang menimpa gadis 17 tahun di Yogyakarta. Gadis ini dikenal dengan nama Sum Kuning. Ironisnya, dia sebagai korban perkosaan malah ditahan karena dituduh memberikan laporan palsu. Kasus ini semakin menarik perhatian masyarakat karena persidangannya dilakukan secara tertutup. Bahkan, wartawan yang menulis peristiwa ini kabarnya harus berurusan dengan militer. Konyol dan kejinya lagi, Sum malah dituduh sebagai anggota Gerwani, yaitu organisasi wanita yang dekat dengan PKI. Tuduhan khas orang-orang pada zaman Orde Baru. Tapi untunglah kasus ini terdengar oleh Kapolri saat itu, yakni Jenderal Hugeng Imam Santoso. Jenderal jujur yang tak kenal kompromi dengan kejahatan dan kesewenang-wenangan. Meski akhirnya sang jenderal tidak dapat menyelesaikan kasus ini karena keburu dicopot oleh Presiden Soeharto. Dalam buku Hugeng, Oase Penyejuk di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa yang ditulis oleh Ari Santoso dan kawan-kawan, diceritakan pada suatu malam polisi mendatangi Sum. Mereka menyuruh dia menanggalkan pakaian. Alasan mereka adalah mencari kalau di tubuh Sum ada tanda palu dan arit. Alasan yang keji dan tidak masuk akal. Publik sadar tuduhan keji itu hanya menyelamatkan para pemerkosa yang konon anak-anak pejabat tinggi di Yogyakarta. Kasus ini bermula pada Sumarijem, atau lebih dikenal dengan sebutan Sum Kuning. Terlambat pulang setelah menjajakan telur ayam kampung dagangannya ke kampung-kampung di sekitaran Yogyakarta. Hari itu Senin 21 September 1970, dia terpaksa jalan kaki karena bis angkutan yang biasa ditumpanginya tak kunjung datang. Gadis 17 tahun itu berjalan dengan rasa was-was di hari menjelang gelap. Ketika melintas di arah timur asrama polisi Patuk, tiba-tiba sebuah mobil hampir menyerempet dan berhenti di dekat Sum Kuning. Lalu pemuda-pemuda gondrong turun dari mobil itu dan dengan paksa menarik Sum untuk naik ke mobil. Sum berusaha dengan sekuat tenaga menolak paksaan berandal-berandal itu, namun hal itu tidak berhasil. Begitu alur kisah yang ditulis Kamanjaya dan kawan-kawan dalam Sum Kuning, Korban Penculikan dan Pemerkosaan. Di dalam mobil, Sum mendapat ancaman dengan pisau belati di leher. Kemudian dia dibius dan nyaris tak sadarkan diri. Samar-samar apa yang diingatnya adalah kain panjangnya yang disingkap sampai pada pusarnya. Dan terdengar para pemuda itu ramai-ramai menyanyi, mengiringi rasa sakit Sumarijem. Karena diperkosa. Tak hanya diperkosa, uang sebesar Rp4.650 hasil dagangan telurnya juga disikat pemuda-pemuda tadi. Setelah urusan syahwat mereka beres, gerombolan pemuda itu membuang Sumarijem yang tak berdaya di tepi jalan Wates Purworejo, tepatnya di dekat daerah Gamping. Dalam kondisi masih tak sadar dan didera rasa sakit, Sum bangkit dan berjalan ke arah kota Yogyakarta. Yang terpikirkan oleh Sum adalah rumah Nyonya Sulardi, seorang langganannya di Bumijo. Dengan berbekal uang Rp100, dia naik becak ke rumah kenalannya itu.
Sum kemudian dibawa kenalannya itu ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun anehnya, begitu Sum keluar dari rumah sakit, dia justru ditahan oleh polisi. Sum dituduh memberi keterangan palsu, padahal menurut Pisum, Sum mengalami pendarahan di bagian kelamin dengan selaput darah yang robek. Yudi Latif dalam buku Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perubahan menyebut dalam persidangan kasus ini, seorang penjual bakso bernama Trimo dikambing hitamkan. Sebagai pelaku pemerkosaan, dibumbui pula bahwa keduanya menjalin hubungan gelap. Trimo jelas membantah keras tuduhan itu. Ia tidak kenal dengan Sum. Semula jaksa menuntut Sum atas tuduhan memberikan keterangan palsu dengan sanksi 3 bulan penjara. Tuntutan itu ditolak oleh Hakim Lamiza Mulyarto karena Sum tidak terbukti memberikan keterangan palsu dan kemudian Sum dibebaskan dari tuduhan itu. Mengenai pemerkosaan terhadap penjual telur ini pun menggelinding bak bola salju di tengah masyarakat. Tak lama terdengar bahwa polisi menangkap pria bernama Budi Dono, seorang maklar mobil yang mengaku sebagai pemerkosa Sum. Budi Dono kabarnya membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengatakan bahwa selain dirinya ada 3 orang pemerkosa lainnya yang tak lain merupakan anak-anak orang penting dan pejabat di Yogyakarta. Pengakuan ini lantas bocor dan beredar juga di masyarakat. Sejumlah nama yang dikait-kaitkan buru-buru memberikan klarifikasi di media massa. Salah satu di antaranya adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu. Dia membantah keras bahwa anaknya terlibat. Kasus ini akhirnya bergulir dan sampai ke telinga Kapolri Hugeng. Dia meminta pertanggungjawaban dari Kepolisian Yogyakarta. Hugeng lalu memerintahkan Jenderal Komando Reserse Katik Suroso untuk mencari siapa saja yang memiliki fakta soal pemerkosaan Sum Kuning ini. Awal Januari 1971, Hugeng membentuk sebuah tim untuk menangani kasus Sum Kuning. Namun tim tersebut adalah tim pemeriksa Sum Kuning. Jenderal Hugeng sadar bahwa ada kekuatan besar untuk membuat kasus ini menjadi bias. Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi walaupun keluarga sendiri, kalau salah tetap kita tindak. Begitu kata Hugeng. Hugeng lalu melaporkan perkembangan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto. Namun bukannya memberikan dukungan, sang presiden justru meminta agar kasus ini diambil alih oleh Kopkamtib. Tentu hal ini dinilai luar biasa karena Kopkamtib adalah lembaga negara yang menangani masalah politik luar biasa, masalah keamanan yang dianggap membahayakan negara. Lalu kenapa kasus pemerkosaan ini harus ditangani Kopkamtib? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Sejak saat itu, Hugeng kehilangan jejak perkembangan kasus Sum Kuning. Dirinya kecewa karena dilepasnya penanganan kasus itu dari tangan kepolisian. Tanggal 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan sebagai Kapolri. Banyak yang mengaitkan pencopotan ini terjadi karena kegigihan Hugeng mengungkap kasus Sum Kuning. Beberapa pihak juga menilai Hugeng sengaja dipensiunkan untuk menutup kasus ini. Memang sejak keterlibatan Kapolri Hugeng, pengusutan kasus Sum Kuning telah memberi harapan masyarakat akan adanya titik cerah. Dia dianggap memiliki integritas tinggi sebagai seorang penegak hukum. Belakangan, persidangan kasus perkosaan Sum ini menghadirkan 10 orang tersangka baru yang diduga dikambing hitamkan lagi. Mereka semua anak orang biasa, bukan anak-anak pejabat. Para terdakwa pemerkosaan Sum membantah keras melakukan perkosaan. Mereka bersumpah rela mati jika benar memperkosa. Sampai saat ini tidak diketahui siapa sebenarnya pemerkosa Sum Kuning. Sum sendiri kabarnya kemudian bekerja di rumah sakit tentara di Semarang.
Dia kemudian menikah dengan seorang pria yang sudah dikenalnya saat dia masih dirawat. Sobat Dunia Misteri TV, demikian kasus Sum Kuning, yang mana kisah ini mencerminkan susahnya rakyat kecil mendapat keadilan pada masa Orde Baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.